Kan di balik kesusahan, ada kemudahan di balik kesusahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ada kabar buruk, ada kabar baik. Kemarin kabar buruk, sekarang kabar baik, yaitu tentang nikmat kubur. Wa amma naimul qabri, adapun nikmat kubur, palama waroda fihi minan nususi allati balagot mablagot tawatur. Palima, karena telah datang, waroda telah datang, fihi pada perkara, maksudnya perkara itu minan nususi daripada nas-nas Al-Quran dan hadis, yang mana allati balagot mablagot tawatur, nas-nas itu sudah sampai kepada tingkat mutawatir. Ya, hadisnya mutawatir, ya, artinya sudah banyak perawi yang meriwayatkan sehingga kuat dalilnya seperti itu tentang masalah nikmat kubur. Sehingga karena hadisnya mutawatir dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, nas dari Al-Qurannya pun ada, maka kita wajib mengimani terhadap nikmat kubur, terhadap adanya nikmat kubur, ya. Yang mana beberapa minggu lalu siksa kubur, ya, dan fitnah kubur. Fitnah kubur kita ulang lagi, yaitu adalah pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Siksa kubur salah satunya yaitu adalah himpitan dinding kubur, yang mana layan jumin ahadun, tidak ada yang selamat daripada himpitan kubur, walau kana sogiron, meskipun itu anak kecil, sawaun kana solihan, baik itu orang soleh, autolihan, maupun orang yang pendosa, terkecuali para nabi, para rasul. Kemudian Fatimah, ibunya Ali bin Abi Thalib, karena Fatimah ibunya Ali bin Abi Thalib ini, ya, pernah didoakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sendiri yang turun ke kuburannya Fatimah, ya, dengan doa Allahumma arham ummi Fatimah binta Asad wa wasi mudkhilaha mudkhalaha fi haqqi nabiyyika wal anbiya'il ladzi min qabli. Ya Allah, sayangilah ibu saya yaitu Fatimah binti Asad, putranya Asad, wa wasi mudkhalaha, luaskanlah kuburannya, fi haqqi nabiyyika, dengan hak nabimu, wal anbiya, dan para nabi alladzi min qabli, yang ada sebelum saya. Itu doa Nabi. Sehingga Fatimah ibunya Ali ini enggak mendapatkan himpitan kubur. Tadi orang soleh pun mendapatkan himpitan kubur, ya, semua anak kecil semua mendapatkan himpitan kubur. Bedanya himpitan kubur ketika dinisbatkan, dihubungkan kepada orang yang at-tha'i', orang yang taat, ahli ibadah, imannya benar, keikhlasannya mantap, dia itu seperti seorang ibu yang menyayangi kepada anaknya yang mengadu bahwa anaknya itu sakit panas, sakit kepala, sehingga anaknya yang mengeluh atau mengadu sakit kepala tadi patag mazu, ibunya memijit-mijit kepala, roksa kepalanya, ya, roksau kepala si anak tadi, gomzan kopipan, dengan pijitan yang ringan, yang lembut, gitu Pak. Nah, dipeluk, dikasih sayang, dipijit, itu si anak yang lagi sakit. Nah, orang yang ahli ibadah, imannya mantap, dikubur, dihimpit, tapi himpitannya seperti pelukan seorang ibu kepada anak yang lagi sakit, gitu Pak. Tuh, gitu, ya.
Atau bisa jadi seperti pelukan istri bapak kepada bapak waktu itu baru 7 hari nikah. Ya, pelukannya hangat gitu. Nggak ada istilahnya pelukan kayak smackdown, nggak ada. Ya, seperti itu perumpamannya. Lembut lah. Dihimpit tapi himpitannya lembut. Wa ammal asi, adapun orang yang ahli maksiat, meskipun dia beriman, walau mukminan, meskipun beriman tapi banyak dosanya, faqad yadgotu, sungguh yadgotu, terkadang itu himpitan kubur itu hatta tahtalifa adlauhu, menghimpit si ahli maksiat meskipun beriman sampai tulangnya hancur. Tahtalifa bersilangan, adlauhu tulang rusuknya hancur kayak dilindas tronton lah gitu. Naudzubillah naudzubillah ya. Ini ahli maksiat dihimpit oleh dinding kubur sampai remuk tulang-tulang. Nas'alullah as-salamata bimannihi wa karamih. Amin. Kita mohon pada Allah tentang keselamatan siksa kubur dengan anugerah Allah dan kemuliaan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sekarang nikmat kubur. Nikmat kubur ini wahwa lirruhi wal badan aidon, sebagaimana dirasakan siksa kubur oleh ruh dan badan, begitu juga nikmat kubur ini dirasakan oleh ruh dan badan. Ba'da i'adatiha fihi, setelah Allah kembalikan itu ruh kepada badan, sehingga tidak ada mustahil atau tidak menutup kemungkinan orang yang matinya dimakan buaya, orang yang matinya itu tenggelam enggak masuk kubur, tetap nanti masuk ke alam kubur atau alam barzah, dan semua jasadnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ruhnya. Nikmat kubur akan dirasakan, siksa kubur pun akan dirasakan, tergantung daripada amalannya. Wala yuktasu bimauta hadhil ummati wala bil mukallafin. Dan nikmat kubur ini tidak dikhususkan kepada orang yang mati dari umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pula bagi orang yang mukallaf. Jadi semua akan mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur sesuai dengan amalannya, meskipun itu umat terdahulu, ya umat-umat Nabi Adam, Idris, ya Nuh, Soleh dan semuanya. Umat semuanya. Lalu nikmat kubur itu apa? Wa min naimihi tausi'uhu sab'ina dira'an ardon wa kadza tulang. Pertama, nikmat kubur itu meluasnya kuburan, panjang dan lebarnya 70 hasta. Satu hasta itu ukuran dari ujung jari sampai siku, lebih dikit kalau di senti 48 cm. Dikali 70 sudah saya hitung tadi gitu. Ternyata 33 kalau nggak salah begitu. Silakan nanti hitung lagi Pak. Latihan dulu matematika, sekarang matematika lagi Pak. 33 meter. Ya, 70 hasta, panjangnya 30 meter, lebarnya 30 meter. Luas itu lumayan Pak, ya, lebih luas daripada rumah saya begitu. Luasnya itu kuburan. Itu. Wapatu tokoti pihi ilal jannah. Luas panjangnya 33 meter. Lebarnya 33 meter. Kemudian terbukanya jendela. Ada jendelanya Pak. Ya, silakan Bapak filmkanlah nanti. Ya, keluar cahaya gitu. Nah, masuklah film di Indosiar itu. Ya. Keluar cahaya dari jendela itu dan tembus ilal jannah ke surga.
Itu ada angin surga dari situ. Ya, angin surga dari jendela itu. Sehingga karena tembus itu jendela ke surga, ya, nikmat yang ketiga imtila'u birraihan. Di kuburan itu bau harum semerbak, wangi bunga, ya, wangi minyak wangi lah begitu. Harum itu ruangan. Pantas saja kata malaikat naumatal harus. Tidurlah kamu seperti tidur pengantin. Gitu. Ya lumayan, dulu saya masih ingat kamar pengantin saya itu wangi Pak. Nggak ada bau terasi, nggak ada gitu. Atau bau curut nggak ada. Bau minyak wangi diolesin dulu biasa. Minyak wangi, kembang-kembang. Pagi-pagi bangun kopi udah ada. Padahal di pondoknya boro-boro jam 9 sarapan gitu ya. Nah, langsung jadi raja udah nikah. Itu ahli kubur yang beriman, yang taat sama Allah. Kuburannya itu kayak kamar pengantin. Wangi, kemudian ada angin surga. Waja'luhu raudatam miryadil jannah. Itu ruangan kuburan itu seperti taman-taman surga Pak. Ya kayak kalau film India mah ada bunga-bunga gitu, saling kejar-kejaran, ya sambil nyanyi. Ya bau. Pemandangannya indah Pak. Ya kayak taman surga. Waja'lu indilin fihi. Kemudian Allah jadikan di situ lentera, damar, lampu, ya. Ada lampu-lampu. Sehingga lampu itu fayanuru lahu qabruhu, ya. Kuburannya itu terang. Buat situ si mayit terang kuburannya. Yang mana terangnya ini kal qamari lailatal badri, seperti terangnya bulan purnama. Terang tapi ora panas. Gitu. Beda sama terangnya matahari di tengah gurun padang pasir ya. Terang tapi panas. Tapi namanya terang bulan purnama ini indah. Ya. Indahnya bulan ya, tidak seindah wajahmu seperti itu. Ya, saya mau pakai nada lah. Itu airnya. Indahnya bulan tak seindah wajah. Memang bulan indah Pak. Ya ketika bulan purnama. Tuh, terang di alam kubur itu. Ini bagi orang yang malam minggu ngaji. Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang sering sholat berjamaah, silaturahmi, membantu orang apalagi ketika pandemi begini ya kan. Banyak yang di PHK ya. Kita punya tabungan, sisihkan Pak. Itu menjadi asbab penolong kita di alam kubur. Auhallahu ta'ala ila sayyidina Musa ala nabiyina. Allah pernah mewahyukan kepada Nabi Musa, ya. Wa alaihi afdhalus salatu wassalam. Wahyunya seperti ini. Ta'allamil khaira. Musa, ajarkan, belajarlah engkau tentang kebaikan. Artinya ilmu. Wa alimhun nasa, dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang lain. Fa ini maka sesungguhnya aku, kata Allah, munawwirun akan menerangi limuallimil ilmi, kepada orang yang mengajarkan ilmu, wa muta'allimihi, dan orang yang belajar ilmu. Apa yang aku akan terangkan? Kubur-kuburnya. Yang Allah akan terangkan kuburnya satu, mu'allimil ilmi, yang ngajarin ilmu. Siapa? Ustaz gitu. Kiai, Ustaz, Kiai, Abuya. Tenang Pak, Bapak ada bagian. Wa muta'allimihi, dan orang yang belajar ilmu. Yang ngajarin, yang belajar. Yang ngomong, yang mendengar. Itu kuburannya insya Allah akan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu keuntungan daripada atau fadilah daripada sering menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Sehingga karena itu kuburannya wangi semerbak, kemudian luas, lalu ada angin surga, suasananya seperti taman surga, terang juga seperti bulan purnama. La ya tauhid dimakani,
itu si ahli kubur itu tidak boring, bosan lah, tidak bosan, ya betahlah begitu, betah Pak, gitu. Ya meskipun yang disiksa pun betah juga di sana, buktinya apa, nggak kembali lagi, ya berarti betah dia, orang kembali lagi, gitu. Betah berarti, ya. Lebih betah lagi ini yang ahli ibadah, ya kuburannya seperti itu. Wa Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qol man nawwara masajidallah, siapa orang yang menerangi masjid-masjid Allah, nawwarallahu lahu bi qabrihi, maka Allah akan menerangkan buatnya di kuburnya, kuburannya akan diterangkan oleh Allah, yang mana untuk orang yang menerangi masjid-masjid Allah. Maksudnya apa? Bukan berarti Bapak bawa obor ke sini, udah ada listrik gitu. Bayar deh listriknya, bantu sama Bapak. Ya, masukin kotak DKM nih buat listrik begitu. Itu namanya menerangi masjid, bukan bawa obor, ya. Menerangi masjid, bantu tuh DKM, ya kan? Ya, buat operasional masjid, ya kan? Waduh, kata DKM, untuk iuran listrik mah udah ada, lebih malah ya buat ustad atau gitu, ya, buat ustad nggak apa-apa gitu, ya. Ustad mah nerangi bukan masjidnya, jamaah masjid gitu, ya seperti itu. Iklan dikit. Tanbih, innama udipal adabi wan naimi ilal qabri. Kenapa ada idopah? Idopah itu secara ilmu nahwu disebutnya persandaran satu kalimat ke kalimat lain. Bahasa Indonesianya kata majemuk gitu, ya. Adab kubur, siksa kubur. Adab sama siksa disandarkan kepada kata kubur, sehingga menjadi kata majemuk, adab kubur, siksa kubur. Lalu bagaimana kalau misalkan orang enggak dikubur? Adab apa namanya? Adab laut. Ya, tenggelam di laut matinya, enggak ditemukan mayitnya. Adab apa namanya? Adab laut. Atau dimakan buaya, ada buaya nanti. Dia mendapatkan adab siksa di perut buaya. Tetap disebutnya adab kubur juga, Pak. Tetap penyandarannya adab kubur. Nanti orang yang beriman meskipun jadi makan buaya, naudzubillah, tetap nanti nikmatnya nikmat kubur, bukan nikmat perut buaya. Seperti itu. Li'anau al-ghalib, karena kenapa? Karena umumnya orang yang meninggal itu matinya di kubur. Maka disebutlah ketika mendapatkan siksa kubur, ketika mendapatkan nikmat kubur. Karena umumnya, meskipun ada sebagian yang matinya enggak dikubur. Karena meskipun dia matinya nggak dikubur, faqulu mayitin aradallahu taala adabahu au naimahu nalahu ma aradallahu lahu kubiro au lam yukbar. Setiap mayit yang Allah kehendaki untuk disiksa, Allah menginginkan itu si mayit untuk disiksa, Allah menginginkan kepada si mayit itu untuk diberi nikmat. Nalahu ma aradallahu, maka si mayit itu akan mendapatkan apa yang diinginkan Allah, meskipun nggak dikubur gitu. Ya, badannya jadi abu, tetap kata Allah dapat siksa, meskipun dia nggak dikubur, tetap kata Allah dapat nikmat kubur, dapat. Kubiro aulam yukbar, apakah dia dikubur ataupun tidak. Pain kila nahnu naro al mayita ba'da dafnihi ala halihi. Apabila ada orang yang nanya, kita kan suka melihat mayit itu ya, setelah ba'da dafnihi, setelah dikubur, ala halihi kita melihat keadaannya tuh, ya terbujur kaku. Gitu. Mendengar berita kemarin tuh, seorang mayit di warga RT anu ya, sudah ditemukan terbujur kaku. Ya itu si mayit terbujur kaku, Pak. Wa na'lam, dan kita tahu bidarur dengan pasti annahu mayitun, itu mayit, ya namanya mayit lah, kayak bangkai mati gitu. Mayit itu kayak bangkai mati, enggak gerak, enggak apa. Sawaun kana kafiron,
apakah itu mayitnya orang kafir, atau mukminan, atau orang beriman, asian, apakah dia ahli maksiat, atau to'yan, atau ahli ibadah, semua sama, terbujur kaku. Di kuburan nggak gerak, kita lihat. Itu. Bagaimana itu? Katanya dapat siksa kubur. Katanya dapat nikmat kubur, sampai ada yang meneliti, dilihat menang baik itu si mayit, iya, nyenyak bener dia tidurnya, gitu kan, nggak ada goyang-goyang begitu. Bagaimana itu? Pama makna kaunihi yu'adzabu au yut'amu fi qabrihi ba'da i'adati ruhi. Apa makna daripada diajab dan diberi nikmat di kubur? Kulna, maka kami menjawab, kata pengarang, ada la yasduru illa mimman kana qalbuhu ghairu mutma'inna bil iman. Ya, ini mah pertanyaan yang muncul dari orang imannya orang kokoh gitu. Imannya lembek gitu. Pertanyaan begini muncul kepada iman yang imannya lembek. Ya, bima akhbarona bihi as-sadiqul al-amin, yang mana dia kurang percaya terhadap apa yang dikabarkan kepada kami oleh as-sadiq yang maha jujur, yang paling jujur, al-aminu yang terpercaya, yaitu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Imanin baik, imanin baik, nggak bakal bisa terlihat oleh mata kita siksa kubur itu, nggak bisa dilihat oleh mata kita kenikmatan kubur itu, nggak bisa diteliti, nggak bisa. Ini harus dengan iman. Wa qaulu ta'ala fi iblisa wa junudi. Ya, kenapa? Karena apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Apa yang diucapkan oleh baginda Rasul itu semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib meyakini, karena kita sudah berikrar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita sudah mengakui bahwa Muhammad utusan Allah, maka apa yang disampaikan beliau harus percaya. Harus percaya. Ya. Tuh. Karena Nabi juga selain perkataannya wahyu dari Allah, beliau bisa tembus pandangannya ke 7 lapis langit, bahkan ke surga. Nabi melihat surga gitu, tembus gitu. Bidadari lihat tembus tapi nunduk gitu. Kalau kita ya yang enggak terlihat aja pengen dilihat gitu, sampai begini-begini supaya kelihatan gitu. Nabi kelihatan nggak sengaja nunduk melihat bidadari, tembus pandangannya. Melihat ke belakang itu Nabi melihat ke belakang sama seperti melihat ke depan. Nabi ya, ada orang jahiliyah musuh orang kafir Quraisy membunuh Nabi. Ini mau apa ya gitu. Nabi nengok langsung tunduk, Pak, melihat wajah Nabi itu, rasa kasihannya itu muncul di musuh itu. Makanya nggak ada yang sampai berhasil membunuh Nabi, bukan karena nggak berani, berubah perasaannya yang tadinya mau membunuh itu menjadi perasaan sayang, cinta sama Nabi, melihat akhlak Nabi, wajah Nabi. Seperti itu. Nabi bisa tembus pandangannya ke alam kubur, bisa melihat siapa yang disiksa, siapa yang mendapatkan nikmat. Bagaimana keterangan beberapa minggu lalu tentang orang yang kencing nggak cebok, ya. Nabi melihat lagi disiksa. Satu lagi karena namimah, mengadu domba. Nabi melihat dia karena disiksa. Yang kan Nabi, iblis aja bisa melihat, Pak. Ya. Bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat dia. Gitu. Dalam Al-Quran, iblis dan bala tentaranya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya iblis dan bala tentaranya melihat kalian, sedangkan kalian tidak bisa melihat mereka. Tuh. Ya. Apalagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada yang ceramah, ya, ternyata dari sini nih, Pak. Ceramah la yusaku fisiti dalika, enggak diragukan lagi tentang kebenaran azab kubur, nikmat kubur.
Kalau pengen tahu perumpamaannya, orang yang dikubur merasakan siksa kubur, merasakan nikmat kubur, itu perumpamaannya ya, perumpamaannya yaitu kaifawan naim, orang yang tidur lah, orang tidur ya. Orang tidur bagaimana yutiku ahwalan, dia merasakan keadaan surur, senang, wal humum, sedih ya, wal alam, merasa sakit ya, jabinahu, bahkan wa ya'riku jabinuhu, itu kadang-kadang keningnya keringetan, yanzaiju, bahkan rubah kanan, rubah kiri, itu orang yang tidur ya. Min makani, kenapa dia merasakan senang, mungkin lagi mimpi pacaran ya, ketemu istilahnya sama pacarnya yang dulu di dalam mimpi, senang tuh Pak, lari-larian di kebun bunga, taman bunga sama pacarnya, sambil nyanyiin dia, senyum-senyum dia, kita ada di sampingnya, ngapain itu orang senyum-senyum, ya kesem-serem itu ya, lagi mimpi begitu, ngapain itu orang senyum-senyum ya. Jangan ke orang dewasa, anak saya aja kadang-kadang masih bayi senyum-senyum, mimpi indah dia tuh ya. Wal gumum, sedih ya, kita ada di sampingnya, itu langsung tolong gitu kan, takut, rasa takut, mungkin lagi mimpi kejar anjing gitu. Atau tenggelam, wal alam merasakan sakit, itu yang lagi mimpi ya. Padahal kita itu ada di sampingnya, wanahnu bijawari, kita di samping, kita nggak tahu apa yang terjadi nih terhadap orang yang mimpi tadi. Orang yang mimpi merasakan Pak, ya dikejar anjing, ada rasa takut, digigit anjing, ada rasa sakit tuh di mimpi. Seperti itu juga kita melihat orang yang dikubur itu dilihat diam baik ya, diam baik, padahal dia merasakan ketika dapat siksa, yang merasakan siksa, ketika dapat nikmat kubur merasakan nikmat. Jadi itulah perumpamannya kita melihat orang yang tidur. Wa dzalika anal qabra